itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman? Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan, selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman. Persis. Ini yang salah kadang-kadang menghakimi seorang pendakwah, karena apa yang disampaikan pasti itu dilipat gandakan oleh Allah. Man jabil hasanah falahu asu amsalih. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ketika melakukan kejahatan atau keburukan, kejelekan hanya dihitung satu. Artinya banyak kebaikan-kebaikan, cuman ada satu catatan. Sebagai dai kontrol. Kontrol itu dari lidah, lidah itu datang dari hati. Ada kemungkinan lebih dipercaya sebagai pendakwah yang mungkin lebih percaya, pede dengan jabatannya, akhirnya merendahkan orang. Bahkan 212 diterang. Padahal mohon maaf lahir batin, Prabowo ketika kemarin 2024 itu ketika sudah dinyatakan sebagai pemenang, Prabowo takbir. Kenapa Gus Miftah? Apa nggak tahu Prabowo melakukan takbir? Begitu juga 2017. Prabowo mendorong Anies. Begitu Anies menang di Istiqlal, Prabowo takbir. Prabowo nggak pernah anti takbir. Makanya pantas kalau Gus Miftah mengundurkan diri, karena nggak sejalan dengan Prabowo. Nah, ini yang sedemikian, ini adalah rongrongan untuk pemerintahan Prabowo, yang alhamdulillah Prabowo, walaupun ini ada serangan politik, Prabowo legowo melepaskan Miftah karena untuk kepentingan banyak. Walaupun sebenarnya banyak yang dirugikan oleh daripada bazar-bazar yang kita duga ada bazar merah bermain, yang sudah biasa memainkan di media-media massa, yang sudah punya orang-orang yang memainkan media massa. Nah, yang kedua, kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Miftah sudah selesai. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya logowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini logowo. Mulai dari dia minta maaf, sebelum ketemu buru-buru dia minta maaf. Nggak sampai di situ, dia samperin itu Sun Haji, dia minta maaf, dia peluk semua, sampai mengundurkan diri. Sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarman. Itu tiap hari kontensnya, begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib, nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarman, nggak bisa. MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam, sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan, selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustaz Novel Bamukmin bersedia,
kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja satu di antara tiga tadi. Ya. Kapan antum bersedia menghadirkan? Saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Ya. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca. Ya. Tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf. Kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Ya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai. Tapi Kalau ini Imad ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. betul. Tapi saya bertanggung jawab karena Beliau takutnya menyinggung diangkat habaib, nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, itu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Iya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan Tapi dengan habaib. itu topik lain mungkin lain Iya. kali kita bicara. Iya, karena menyinggung habaib, Kiai. Iya, saya Saya baik. tunggu saja, insya Allah. Sekarang saya mau